PAM Malaysia bakal gencar naturalisasi pemain untuk lewati prestasi timnas Indonesia. Josh Brownhill dengan tegas tolak tawaran gabung Malaysia. PSSI bangun sistem khusus untuk pantau pemain timnas Indonesia di luar negeri. Ada Martin Pais, Vietnam PD bisa bobol gawang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Vietnam dinilai masih belum mampu menandingi timnas Indonesia. Usai menang lawan Arab Saudi, Kelvin makin bersemangat bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Lompatan drastis prestasi sepak bola Indonesia membuka mata Federasi Sepak Bola Malaysia. Negara tetangga itu seolah terkejut dan berambisi untuk mengejar ketertinggalan mereka. Posisi timnas Indonesia saat ini melonjak di posisi 125 dan berhasil menyalip timnas Malaysia yang terus melorot di urutan 132 ranking FIFA dan membuat federasi mereka seakan kebakaran jenggot. Bahkan Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Amidin menggelar rapat khusus untuk membahas program pencapaian prestasi lewat naturalisasi seperti yang dilakukan timnas Indonesia dalam rentang 3 tahun terakhir. Pengamat dan pelatih asal Malaysia Raja Issa mendukung rencana naturalisasi yang digagas oleh Federasi Malaysia. Pelatih yang pernah 17 musim berkelana di klub-klub Indonesia ini mengatakan Malaysia bisa mencontoh cara naturalisasi yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Ketum Erick Thohir. Raja Issa pun berujar, Malaysia harus mempunyai sosok seperti Erick Thohir yang memiliki jaringan internasional dan punya akses di pemerintah, kata Raja Issa. Raja Issa menilai program naturalisasi Indonesia tidak mudah. Awal program ini yang dilakukan Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Federasi Malaysia juga harus siap menghadapi hal-hal seperti itu. Makanya federasi harus gencar sosialisasi pentingnya naturalisasi nantinya. Tapi pencapaian prestasi timnas Indonesia berhasil di level internasional membuat publik berbalik mendukung gebrakan PSSI. Asosiasi Sepak Bola Malaysia disebut menghadapi kenyataan pahit setelah beberapa pemain muda berbakat Eropa menolak tawaran untuk menjadi warga negara Malaysia atau proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Malaysia. Hal tersebut diungkapkan oleh media Vietnam yaitu Soha. Menurut laporan mereka, salah satu yang mencuri perhatian adalah penolakan Ethan, seorang striker muda yang kini bermain untuk Manchester United. Kabarnya pemain yang sudah bermain bersama Manchester United itu memiliki nenek yang berasal dari Malaysia. Namun setelah Federasi Malaysia menghubungi dan membujuk pemain ini, Ethan Whitley dengan tegas menolaknya. Selain Whitley, pemain yang juga menolak tawaran dari Federasi Malaysia adalah Josh Brownhill, gelandang berusia 28 tahun yang kini bermain untuk Burnley di Championship. Brownhill mengungkapkan bahwa ia belum siap mempertimbangkan tawaran tersebut dan ia lebih memilih untuk fokus pada karirnya di Burnley dan berharap dapat membantu timnya naik ke Liga Premier League. Pemain ketiga yang menolak tawaran FAM adalah Naim Gracia, seorang striker muda dari Barcelona B yang sebelumnya berharap dapat meyakinkan Gracia untuk bergabung, tetapi harapan itu pupus karena ia lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Penolakan tiga pemain ini menunjukkan tantangan yang dihadapi FAM dalam upaya memperkuat timnas Malaysia dengan pemain yang memiliki potensi besar. Situasi ini membuat FAM mengalami tekanan dari para pendukungnya yang berharap tim nasional bisa tampil lebih baik di arena internasional. Selain mencari pemain baru, Federasi Malaysia juga berencana untuk mencari pelatih baru. Seiring waktu, banyak yang disebut adalah Prakang Seo dari Vietnam yang dianggap sebagai kandidat kuat. Tetapi belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan pelatih sementara, yaitu Paul Marty. Timnas Indonesia saat ini mulai menjadi salah satu tim yang menjadi ancaman di kancah Asia. Perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga cukup solid dan saat ini berada di posisi ketiga grup C. Selain pelatih dan pemain, kerja PSSI di balik layar juga tentu membuat sinergi yang membuat timnas Indonesia di level yang berbeda. Salah satu terobosan yang dicoba dibangun oleh PSSI adalah sistem monitoring pemain timnas Indonesia yang berada di luar negeri. Saat ini mayoritas pemain skuad Garuda memang tidak berada di Indonesia dan banyak yang berada di Eropa. PSSI ingin sinergi dengan pemain agar mereka bisa mendapatkan data pemain-pemain timnas Indonesia. Nantinya ada kemungkinan yang diberikan oleh PSSI kepada pemain timnas dengan status abort. Salah satunya adalah memberikan rekomendasi tim saat mereka akan pindah. Ini juga masuk dalam saran yang disampaikan oleh Sintayong kepada PSSI. Tujuannya agar banyak pemain potensial yang ditemukan dan bisa menjadi pilar timnas di masa depan. Dalam sebuah pertemuan, Sintayong meminta kualitas wasit diperbaiki agar pertandingan bisa berjalan dengan baik dengan mempergunakan VAR.
Media Vietnam Soha menilai absennya Martin Pais bisa membela timnas Indonesia di Asian Cup menjadi kabar baik bagi negaranya. Kepastian absen Martin Pais diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum lama ini. Erick Thohir ingin Martin Pais menikmati waktu liburnya. Seperti yang kita ketahui, kiper FC Dallas itu baru saja membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan ini. Kabar ini rupanya disambut baik oleh Soha, media Vietnam. Soha menilai absennya Martin Pais bisa membuka peluang lebih bagi Vietnam untuk membobol gawang timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia memang akan bersaing dengan Vietnam di grup yang sama di Asian Cup 2024. Tiga negara lainnya menempati grup ini adalah Laos, Filipina, dan Myanmar. Sementara itu, Sintayong baru saja memanggil sebanyak 33 pemain untuk menjalani TC di Bali guna mempersiapkan menuju Piala ASEAN Cup 2024. Perang persaingan di ajang Piala AFF 2024 tak lama lagi dihelat. Turnamen bergengsi antar negara ASEAN di edisi ke-15 ini akan digelar pada tanggal 8 Desember dan berakhir pada 5 Januari 2025. Grup B Piala AFF 2024 mengundang banyak perhatian sebab ada dua tim yang menjadi musuh bebuyutan akan saling sikut. Ya, timnas Indonesia dan Vietnam tergabung satu grup. Ditambah lagi tiga tim lainnya yaitu Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia dan Vietnam kerap bertemu dan menghiasi ramainya pemberitaan di dalam maupun luar lapangan. Kedua tim sudah saling mengalahkan dalam sejarah pertemuan mereka. Timnas Indonesia dan Vietnam sudah bentrok 30 kali sejak tahun 1991. Hasilnya skuad Garuda menang 11 kali dan 8 kali berakhir imbang. Dan Vietnam masih meraih 8 kali kemenangan atas lawannya. Media Vietnam Soha memberikan gambaran betapa ganasnya timnas Indonesia di era sekarang atau di bawah polesan asuhan Sintayong. Vietnam selalu kalah dari timnas Indonesia dalam 3 pertemuan mereka. The Golden Star digasak 0-1 oleh Indonesia pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar. Kemudian 2 kali Vietnam dikangkangi tim merah putih di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam kalah 1-0 di Jakarta, kemudian digebuk 0-3 di hadapan pendukungnya sendiri. Gol-gol itu diciptakan oleh Ragnar Mangun, J.I. Jes, dan Ramadan Sananta. Terakhir adalah Indonesia masih bersaing sengit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka baru saja mengajar salah satu tim kuat Arab Saudi 0-2 di Jakarta yang membuat Indonesia duduk di urutan ketiga grup C dan masih membuka peluangnya tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Hasil itu juga membuat timnas Indonesia memecahkan rekor sebagai tim ASEAN pertama yang mengemas nilai 6 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengalahkan perolehan Vietnam 4 pada edisi 2022. Itu pun Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi di tahun 2025. Artinya perolehan poin mereka makin bertambah untuk rekor tadi. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia sendiri akan menurunkan pemain-pemain berusia di bawah 22 tahun untuk bersaing di Piala AFF 2024. Turnamen ini tak masuk agenda FIFA dan klub berhak memberikan lampu hijau atau melarang pemain bergabung ke timnas Indonesia. Berkaca dari komposisi skuad Garuda saat mengalahkan Arab Saudi pekan lalu menggunakan 9 pemain diaspora, angka ini akan turun dan mayoritas diisi pemain-pemain lokal yang bermain di kompetisi domestik yaitu Liga 1. Hanya ada 3 nama yang akan dipanggil Sintayong untuk penampilan di Piala AFF. Mereka adalah trio Rafael Struijk, Justin Abner, dan Ivar Jenner. Yang masuk dalam daftar dipanggil, namun tidak semuanya berjalan baik. Dari jumlah tersebut, Rafael baru bisa diperbolehkan oleh klubnya saat memasuki babak semifinal. Artinya ia akan absen di babak penyisihan grup, termasuk laga melawan Vietnam di Stadion Vetri pada 15 Desember nanti. Di sisi lain, Indonesia masih menunggu kabar dari Justin dan juga Ivar Jenner. Lalu pujian kembali dilontarkan oleh Soha untuk kondisi skuad timnas Indonesia yang berbeda dibandingkan kontestan lainnya. Kehadiran pemain-pemain yang mayoritas lokal bakal membawa pengaruh besar. Para pemain dalam negeri Indonesia ingin sekali membuktikan kemampuannya dan merebut kembali posisinya. Tekanan terhadap mereka dan pelatih Sintayong juga besar karena Indonesia bertekad untuk pertama kalinya menjadi juara di kompetisi tertinggi regional tersebut. Ada 3 nama yang menonjol yaitu Marcelino, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri. Ferdinand dan juga Ridho menjadi 2 nama kunci kemenangan atas Arab Saudi. Ferdinand mencetak 2 gol, sedangkan Ridho membantu pertahanan menjaga clean sheet. Usia kedua pemain tersebut pun masih sangat muda. Ferdinand baru berusia 20 tahun, bermain di Divisi 2 Liga Inggris, Oxford United, dan Ridho berusia 23 tahun, menjadi andalan timnas Indonesia U23 yang menjuarai SEA Games 2023. Termasuk mengalahkan Vietnam pada laga waktu itu. Sementara itu, Egy Maulana Fikri yang masih berusia 24 tahun menjadi pencetak gol satu-satunya atas Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 di GBK.
timnas Indonesia akan berlaga di Asian Cup 2024. Pelatih Sintayong sudah mengumumkan 33 pemain untuk tampil di turnamen yang dulu bernama Piala AFF ini. Sebanyak 33 nama itu akan menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Nantinya Sintayong akan mencoret 10 nama dan mendaftarkan 23 pemain untuk bergabung di turnamen tersebut. Dari 33 nama itu, ada 7 nama yang sebelumnya membela timnas Indonesia melawan Arab dan juga Jepang. Mereka adalah Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Pratama Maran, dan Hoki Caraka. Sisanya merupakan pemain-pemain muda yang sebelumnya membela timnas U23 Indonesia. Ada juga beberapa pemain timnas U20 yang dibawa Sintayong. Sintayong tidak mengikut sertakan banyak pemain keturunan sebab Asian Cup digelar bersamaan dengan pertandingan kompetisi masing-masing pemain abroad. Selain itu, turnamen ini juga bukan agenda FIFA resmi, sehingga klub bisa melarang pemainnya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Dengan membawa pemain-pemain muda, apakah ada target untuk Sintayong dari PSSI sendiri? Melalui Exco PSSI, Aris Sinulinga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada target spesifik yang diminta kepada Sintayong. Akan tetapi Aris Sinulinga berharap timnas Indonesia bisa berbicara banyak untuk turnamen tersebut. Ya, kita berharap syukur-syukur bisa menjadi juara untuk pertama kalinya. Arya Sinulinga mengerti akan sekuat pemain muda yang dibawa Sintayong untuk tampil di Piala ASEAN 2024. Diharapkan pemain muda itu bisa menikmati pertandingan dan mendapatkan jam terbang bermain di level internasional. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong bicara soal peluang skuad Garuda yang lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain 27 tahun tersebut baru saja pulang dari tugas negara membela Indonesia pada jeda internasional November. Bek kiri Nijmegen ini terpercaya sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pada laga melawan Jepang, tim asuhan Sintayong kalah telak 0-4. Kelvin Verdong dan kawan-kawan lalu sukses bangkit pada laga lawan Arab Saudi. Skuad Garuda sukses mengantongi kemenangan 2-0 atas tim Elang Hijau. Ini menjadi kemenangan perdana bagi timnas Indonesia di kualifikasi ini. Saat ini Indonesia mengantongi 6 poin dari 6 laga. Ia pun berujar, "Kami kalah 0-4 dari Jepang. Kemenangan lawan Arab Saudi jadi momentum kebangkitan timnas Indonesia," kata Kelvin Verdong. Kelvin sendiri mengaku peluang skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia semakin dekat. Pasalnya nasib lolosnya Indonesia ditentukan di tangan sendiri. Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga yang tersisa di ronde ini. Pada laga tersebut, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, Indonesia bakal menjamu Bahrain. Bek 27 tahun itu dengan agak berkelakar berharap Jepang bisa menurunkan kewaspadaannya saat timnas Indonesia di laga pemungkas nanti. Hal tersebut agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Jepang dan mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026.